warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Anna Muhammadar Rasulullah. Anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi amarna bil ittihad wal i'tisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, tiada kata yang paling indah yang layak kita ucapkan terkecuali syukur, puji dan puja yang tak terhingga kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas karunia nikmat waktu dan kesempatan serta kesehatan sehingga kita bisa duduk berjumpa di tempat ini dalam rangka melaksanakan fardu ain, kewajiban setiap individu laki-laki di setiap hari Jumat, yaitu melaksanakan salat berjamaah, salat Jum'ah. Salawat serta salam, ucapan salawat Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, senantiasa kita ucapkan selalu kepada seorang tokoh revolusioner, tokoh revolusi terbaik sepanjang zaman, pembawa obor kebenaran dan penegak tonggak keadilan. Beliau adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena atas berkat jasa dan perjuangannya lah kita bisa menikmati nikmat iman dan Islam, sehingga kita insya Allah akan selalu berada di jalan yang benar ila yaumil qiyamah insya Allah. Jamaah-jamaah yang dirahmati Allah, syukur yang tak terhingga, di hari ini kita telah menginjakkan kaki di hari yang ke-13 atau ke-14 bulan Ramadan. Kita telah melintasi separuh waktu dari kewajiban melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Kewajiban yang Allah telah tetapkan,
yang telah Allah perintahkan dalam surat Al-Baqarah ayat 183, dan ayat ini diulang-ulang di setiap bulan Ramadan oleh setiap penceramah dan khatib di setiap mimbar-mimbar Jumat di setiap bulan Ramadan. Ayat yang sudah familiar, yang semua kita sudah hafal, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian mereka yang beriman, kutiba alaikumusiyam. Kata kutiba diulang di beberapa ayat di dalam Al-Quran. Setidaknya ada 3 ayat di mana Allah memerintahkan kita dengan menggunakan kalimat kutiba. Kutiba arti yang sebenarnya adalah telah ditulis. Kataba artinya menulis. Kutiba artinya ditulis atau telah ditulis. Artinya Allah telah menetapkan sebuah ketetapan, sebuah kewajiban kepada setiap pribadi muslim laki-laki maupun perempuan untuk melakukan puasa di bulan Ramadan. Di ayat yang lain ada ayat mengatakan kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut. Diwajibkan juga kepada setiap individu bila mana merasa sudah sakit menjelang kematian, intaraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin, untuk meninggalkan pesan-pesan yang baik kepada anak-anaknya, kepada saudara-saudara kandungnya atau kerabat dekatnya. Haqqan 'alal muttaqin, yang merupakan kewajiban bagi mereka yang bertakwa. Di ayat ini Allah mewajibkan kita untuk berpuasa. Kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sebagaimana puasa itu pernah juga diwajibkan kepada masyarakat di zaman sebelum Islam. Jadi para nabi sebelum zaman Nabi Muhammad, Nabiullah Isa Al-Masih misalnya, Nabi Musa alaihissalam misalnya, dan nabi-nabi yang lain juga pernah diwajibkan berpuasa. Cuma puasanya mereka jauh lebih berat dari puasa yang diwajibkan kepada umat Islam. Puasa yang diwajibkan kepada umat Islam itu hanya berlaku di siang hari. Puasa bagi masyarakat atau pengikut para nabi sebelum Islam bahkan diwajibkan di malam hari. Tapi kepada umat Islam sangat ringan, hanya di siang hari saja, sejak terbitnya fajar sampai masuknya waktu malam. La'allakum tattaqun. Apa tujuan kita diwajibkan berpuasa? Agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Ayyam ma'dudat, bulan Ramadan atau hari diwajibkan kita berpuasa itu di dalam 1 tahun atau di dalam 365 hari, kita hanya diwajibkan kurang lebih 30 atau 29 hari bulan Hijriyah atau bulan Qamariyah, bulan atau hari yang dihitung atau kalender dihitung berdasarkan bulan, peredaran bulan, bukan berdasarkan peredaran matahari. Olehnya itu, di hari-hari yang telah ditentukan itu, ayyamam ma'dudat, kita dianjurkan untuk berpuasa antara 30 hari atau 29 hari. Dan kita di negeri ini sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, ada ketetapan dari lembaga khusus milik pemerintah, yaitu Kementerian Agama Republik Indonesia, menetapkan awal bulan Ramadan dan awal bulan Syawal atau hari penetapan Idul Fitri dan Idul Adha. Jemaah-jemaah yang dirahmati Allah, bulan Ramadan tidak wajib bagi semua orang untuk berpuasa. Ada beberapa orang yang tidak wajib berpuasa. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Orang yang sakit atau dalam perjalanan tidak diwajibkan berpuasa di bulan itu. Di saat dia sakit itu atau di saat dalam perjalanan yang telah melebihi batas maksimal ketentuan safar atau ketentuan perjalanan. Ketentuan jarak perjalanan ada yang mengatakan 22,5 km,
Ada yang mengatakan lebih dari itu. Itu yang terendah 22 tambah 500 meter. 22 kilometer tambah 500 meter. 2,5. Itu jarak yang terendah. Ada yang lebih dari itu sesuai dengan pendapat para ulama. Orang yang melakukan perjalanan tidak diwajibkan berpuasa. Mengapa demikian? Karena di dalam perjalanan itu membutuhkan energi, membutuhkan tenaga, dan banyak halangan-halangan, misalnya panas matahari atau gangguan-gangguan lain di dalam perjalanan itu, sehingga Allah memberikan dispensasi khusus, keringanan kepada orang yang melakukan perjalanan. Bagaimana bila mana dia ingin berpuasa terus-menerus? Boleh. Silakan dia berpuasa, itu lebih baik. Akan tetapi sebaiknya di bulan-bulan lain juga dia menggantinya sebagai sebuah bentuk ikhtiyat, sebuah bentuk kehati-hatian. Itu satu di antara orang yang tidak diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan. Yang kedua, wa in kuntum marda faman kana minkum marida, di antara kalian bila mana ada yang sakit itu juga tidak wajib berpuasa. Bila mana sakitnya itu membuat dia merasa bahwa sakitnya akan bertambah bila mana ia berpuasa. Akan tetapi kalau dia sakit tapi merasa bahwa sakitnya tidak akan bertambah dengan berpuasa Ramadan, maka tidak perlu membatalkan puasanya. Dia lanjutkan saja puasanya itu. Karena bila mana dibatalkan puasanya dengan alasan sakit, maka dia harus menggantinya di hari-hari yang lain. 1 hari atau 2 hari sesudah hari raya Idul Fitri, dia sudah harus mengganti puasanya. Di hari Idul Fitri tidak boleh ada yang berpuasa, karena di hari Idul Fitri itu kita dilarang berpuasa dan diwajibkan makan. Diwajibkan makan dan minum 2 hari sepanjang tahun, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Di 2 hari itu dilarang berpuasa. Lebih dari itu boleh berpuasa. Dan ada hari-hari yang diwajibkan, yaitu di bulan Ramadan. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi mereka yang tidak sanggup, mungkin karena sakitnya sudah bertahun-tahun, atau mungkin karena sudah tua, usia sudah lanjut, mereka juga kalau merasa tidak mampu lagi berpuasa, tidak wajib berpuasa, cukup membayar fidyah, memberi makan 1 orang di dalam 1 hari. Ukurannya nanti kita bisa baca di dalam kitab-kitab fikih, minimal di dalam kitab kunci ibadah atau dalam kitab-kitab fikih yang lain. Yang jelas 1 orang dalam 1 hari kita harus mampu memberi makan, pengganti tidak berpuasa dalam 1 hari bagi mereka yang tidak mampu menjalaninya dengan 2 alasan. Hanya dengan 2 alasan. Karena usia sudah terlalu lanjut, sudah terlalu tua, atau sakitnya sudah semakin parah walaupun usianya masih muda. Itu namanya fidyah. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairullah. Setiap orang yang melakukan pemberian sedekah dengan sukarela, maka kebaikan itu akan kembali kepadanya. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan bagi yang berpuasa itu lebih baik bagi mereka bila mana mereka mengetahuinya. Di bulan Ramadan ini juga, apalagi kita telah menginjak di tanggal 14 bulan Ramadan, dan tinggal beberapa hari lagi, tinggal 3-4 hari lagi, kita sudah memasuki tanggal 17 Ramadan. Artinya kita telah memasuki hari ulang tahun nuzulul Quran, ulang tahun turunnya Al-Quran, yang diabadikan dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Di bulan Ramadan itu adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan di bulan itu. Kapan Al-Quran diturunkan? Yaitu sekitar tanggal 17 di bulan Ramadan.
Seperti apa bentuk turunnya bulan ayat Al-Quran di bulan Ramadan itu? Ada dua pendapat para ahli sejarah. Ada pendapat mengatakan Al-Quran turun sekaligus. Al-Quran yang kita baca hari ini itu dimulai dari surat Al-Fatihah, surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, dan seterusnya, ditutup dengan surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Bentuk itu dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas itu turun serentak ke dalam jiwa, ke dalam dada, ke dalam kalbu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa Al-Quran turun di bulan Ramadan pada tanggal 17 itu di Gua Hira, di kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan tradisi ritual, tradisi khalawat, atau dalam bahasa yang kita kenal dengan bertapa. Rasulullah adalah seorang petapa, orang yang di bulan Ramadan mengasingkan diri dari kehidupan banyak orang. Dia tinggal di dalam gua untuk fokus berzikir kepada Allah, fokus beribadah kepada Allah. Tradisi ini banyak dilakukan oleh orang-orang soleh sepanjang zaman, baik para nabi maupun para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Semua orang-orang suci memiliki budaya berkhalawat atau menyendiri, baik di siang hari di kebunnya, di hutan, di gua, ataupun dia gunakan rumahnya sendiri di tengah kampung, yaitu di malam hari mereka melakukan khalawat, menyendiri beribadah kepada Allah di malam hari. Karena dikala kita menyendiri itu, di saat itulah Allah subhanahu wa ta'ala sangat dekat, para malaikat sangat dekat, dan orang akan mudah mendapatkan sumber-sumber informasi baru, sumber ilmu pengetahuan baru dengan cara tazkiyatun nafs, menyucikan diri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan pribadi yang juga membangun tradisi khalawat di Gua Hira. Dan di malam itu, di tanggal 17 Ramadan, beliau didatangi oleh malaikat Jibril memberikan informasi tentang sebuah kitab suci yang akan menjadi pedoman umat manusia sepanjang zaman sampai di hari kiamat nanti. Apa yang dikatakan oleh Al-Quran, baik halal maupun haram, itu berlaku abadi sampai di hari kiamat nanti. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bainatin minal huda wal furqan. Al-Quran itu adalah hudan linnas, petunjuk bagi manusia, wa bainatin minal huda wal furqan, dan dia juga merupakan penjelasan, merupakan pembeda antara hak dan batil, antara petunjuk dan kesesatan. Di surat Al-Baqarah ayat 1, Allah mengatakan bahwa zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu adalah kitab yang di dalamnya tidak sedikit pun keraguan, kecuali mereka yang munafik atau mereka yang mengingkari ajaran Al-Quran. Tapi mereka meyakini ajaran Al-Quran, tidak satupun ayat yang dia ingkari. Karena dikatakan bahwa zalikal kitabu la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya, hudal lil muttaqin. Siapakah mereka yang tidak ragu? Siapakah mereka yang bertakwa dan tidak ragu itu? Allazina yu'minuna bil ghaib, yaitu mereka yang percaya kepada yang gaib. Wa yuqimuna shalah, mengerjakan salat. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dia selalu berinfak terhadap apa yang ada padanya. Rizkinya selalu dia bagi-bagi kepada orang-orang yang susah. Karena ibadah yang paling agung di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, di antaranya adalah selalu berbagi dengan sesama, berbagi dengan mereka-mereka yang sangat membutuhkannya. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Allah katakan bahwa di bulan Ramadan itu, kalau kita benar-benar berada dalam kondisi sehat, tidak dalam perjalanan, tinggal dalam kampung, maka di saat itu kita diwajibkan berpuasa. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Bagi yang sakit maupun dalam perjalanan silakan ganti di hari yang lain. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah hendak
memberikan kemudahan kepada kita dan tidak ingin memberikan kesulitan kepada kita. Walitukmilul iddata walitukabbirullah, dan kita harus sempurnakan hitungan-hitungan hari itu. Jadi yang batal 2 hari dengan alasan sakit atau dalam perjalanan, maka harus ganti sebanyak hari yang ditinggalkan. Kalau 2 hari, 2 hari, 3 hari, 3 hari, 5 hari, 5 hari. Kalau 1 bulan, ganti 1 bulan. Jangan coba diingkari. Diganti di tahun yang sama. Kalau menyeberang tahun berikutnya, maka dia akan mendapatkan denda. 1 hari itu harus diganti dengan puasa 3 hari. Olehnya itu, bagi yang berutang puasa di bulan ini, di tahun 2025 ini, kalau bisa diganti sebelum masuk bulan puasa yang akan datang. Itu adalah kewajiban yang diwajibkan kepada setiap individu yang muslim. Walitukmilul iddata walitukabbirullah. Hendaklah kita selalu membesarkan Allah. Ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, atas segala petunjuk yang diberikan kepada kita dan agar kita bersyukur kepadanya. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Wahai Rasul, bila mana di antara hambaku, di antara umatmu bertanya kepadaku, apakah doaku akan diterima oleh Allah? Katakan kepada mereka, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Kalau mereka bertanya kepadamu tentang aku, kata Allah, berikan jawaban bahwa inni qarib, sesungguhnya aku sangat dekat. Allah sangat dekat. Bahkan di ayat yang lain dikatakan bahwa innallaha aqrabu ilaikum min hablil warid. Sesungguhnya Allah lebih dekat kepada hambanya dari urat lehernya. Artinya, bisikan hati, keinginan-keinginan kita itu adalah doa. Keinginan hati adalah doa. Tanpa perlu diucapkan, itu adalah doa. Apalagi kalau kita ucapkan, kita lafazkan di bulan Ramadan ini, maka insya Allah, Allah akan kabulkan. Yang terpenting adalah kita penuhi syarat-syaratnya. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah katakan bahwa ujibu da'watad da'i, akan aku terima setiap permintaan bila mana mereka meminta. Kalau mereka tidak meminta, ya apa boleh buat. Iza da'an, bila mana mereka meminta. Olehnya itu, di bulan Ramadan ini, mintalah apa-apa yang menjadi kebutuhan penting bagi kita semua. Minta kepada Allah. Jangan takut untuk meminta, dan jangan ragu untuk meminta. Minta kepada Allah. Persoalan Allah terima atau tidak, itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berusaha memenuhi syarat-syaratnya, melaksanakan segala kewajibannya, meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Meninggalkan dilarang itu melebihi segala yang mampu kita laksanakan dari perintahnya. Meninggalkan larangan harus jauh lebih diutamakan dari hal-hal yang diperintahkan. Bukan sebaliknya. Di zaman ini banyak orang yang rajin beribadah, banyak orang yang rajin puasa, bahkan rajin beribadah umrah. Akan tetapi pelanggaran-pelanggaran juga dilakukan. Kalau itu kita laksanakan, maka doa-doa kita layak untuk ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita tidak memenuhi syarat untuk diterimanya doa. Bila mana doa kita ingin diujib oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ingin diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, iza da'an, dikala kita berdoa, maka segala yang dilarang itu wajib ditinggalkan, terutama yang berbentuk makanan. Makanan yang sifatnya haram jangan dimasukkan di dalam mulut. Pastikan segala yang dimakan itu jelas bisa dirunut bahwa itu adalah halal. Kalau ragu, jangan masukkan dalam mulut, karena itu akan membuat doa-doa kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka hendaklah mereka selalu memenuhi apa yang aku perintahkan, selalu melaksanakan apa yang aku wajibkan kepada mereka. Wal yu'minu bi, percayalah kepadaku, la'allahum yarshudun, agar mereka mendapatkan petunjuk.
Jemaah-jemaah yang dirahmati Allah, puasa yang diwajibkan kepada kita itu hanya berlaku di siang hari. Untuk puasanya, untuk menahan makan atau mencegah diri dari memakan atau meminum sesuatu dan hal-hal yang batalkan puasa. Tapi hal-hal yang dilarang secara umum itu berlaku abadi, siang ataupun malam, terkecuali yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan telah dipenuhi syarat-syarat kehalalannya. Kapankah kita mulai berpuasa? Puasa itu dimulai berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 87. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajr. Puasa itu dimulai ketika benang hitam, khaytul abyad, benang putih, mendapatkan cahaya minal khaytil aswad, dari benang hitam, minal fajr, akibat adanya cahaya sang fajar. Jadi dua benang putih dan benang hitam bisa dibedakan oleh pancaran cahaya fajar, bukan pancaran cahaya PLN. Ingat, cahaya fajar, bukan pancaran cahaya PLN. Saat itulah berlaku kewajiban berpuasa. Sampai kapan diwajibkan berpuasa? Atimmus siyama ilal lail, sampai gelapnya malam. Sampai gelapnya malam. Ada yang mengatakan sampai tenggelamnya matahari. Iya, silakan. Tapi itu menurut versi hadis Nabi. Menurut versi Al-Quran, sampai gelapnya malam. Jadi takjil yang benar adalah ketika malam telah gelap. Itulah awal kita mulai membaca Allahumma laka sumtu dan seterusnya, dan memulai meminum seteguk air, yaitu ketika gelapnya malam. Kenapa harus gelapnya malam? Karena Allah Subhanahu wa taala berpesan di dalam surat Yasin ayat 37, wa ayatul lahumul lailu, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah malam. Naslahu minhun nahar, kami tinggalkan hari, tinggalkan siang, diganti dengan malam. Faizahum muslimun, dan malam yang dimaksud adalah malam yang gelap. Gelap. Di ayat yang lain Allah bersumpah bahwa wal-laili, demi malam, iza yaghshaha, ketika diselimuti oleh kegelapan. Jadi malam yang dimaksud oleh Al-Quran adalah malam yang gelap. Dan fajar yang dimaksud oleh Al-Quran adalah fajar yang ketika mata normal kita mampu membedakan benang putih maupun benang hitam. Itu awal puasa, dan ditutup puasa itu atau mulai berbuka ketika gelapnya malam. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, berbincang tentang puasa, syarat-syarat puasa, dan hal-hal yang batalkan puasa itu sangat panjang. Kita bisa diskusikan pada kesempatan dan waktu yang lain. Jamaah Jumat dirahmati Allah, demikian dulu khutbah yang singkat ini. Semoga bermanfaat terutama bagi diri saya sendiri dan bagi kita semua yang hadir di tempat ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi ja'ala sahra Ramadan syahra siyam, syahra al-maghfirah, syahra at-taubah li jami'il mu'minina wal mu'minat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ayuhan nas, ittaqullaha mastata'tum, ittaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسن بملائكته مسبحة بقدسه وقال تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا غافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا ربنا اغفر لنا ولوالدينا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم على حبيبنا المصطفى محمد بن عبد الله وآله الطاهرين صلى الله عليه وآله وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر